warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Tentunya kalian pernah mendengar kata peluang atau kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, peluang tim A untuk menang melawan tim B sangat kecil. Melihat awan cukup tebal, kemungkinan sore nanti turun hujan. Berdasarkan perolehan hasil suara, Rio berpeluang besar menjadi ketua kelas. Tahukah kalian apa itu peluang? Teori peluang awalnya muncul karena masalah perjudian. Pada tahun 1654, seorang bangsawan Prancis yang bernama Chevalier de Merle telah kalah dalam berjudi. Kemudian, ia meminta tolong kepada temannya yang bernama Blaise Pascal, seorang ahli matematika, untuk membantu menganalisa kekalahannya. Pascal menemukan bahwa sistem perjudian tidak akan berpihak kepada pemain judi. Artinya, peluang seorang penjudi untuk kalah jauh lebih besar daripada peluang menang. Saran-saran dari Blaise Pascal inilah yang menjadi dasar-dasar teori peluang yang selanjutnya dikembangkan oleh Pierre de Fermat. Anak-anak, meskipun teori peluang awalnya muncul dari permainan judi dan alat-alat yang digunakan dalam teori peluang kebanyakan dekat dengan perjudian, tetapi kita ambil manfaatnya, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena banyak sekali penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang empiris. Apa itu peluang empiris? Perhatikan penjelasan berikut. Andi dan Dani melakukan percobaan dengan melempar undi atau mengetos sekeping uang logam beberapa kali dan mencatat banyaknya sisi angka yang muncul ke dalam sebuah tabel. Perhatikan tabel tersebut. Kalau kita perhatikan, pada baris terakhir, hasil bagi banyaknya sisi angka yang muncul terhadap banyaknya percobaan disebut frekuensi relatif. Dari percobaan melempar undi atau ngetos sekeping uang logam, dapat kita simpulkan bahwa frekuensi relatif muncul angka sama dengan banyaknya muncul sisi angka dibagi banyaknya percobaan. Secara umum, frekuensi relatif suatu kejadian K dapat ditulis K sama dengan banyaknya kejadian K yang muncul per banyaknya percobaan. Selanjutnya, frekuensi relatif tersebut kita gambar dalam bentuk grafik atau diagram garis. Grafik itu menunjukkan bahwa nilai frekuensi relatif pada setiap tahapan pelemparan mendekati nilai tertentu yang sama. Jika percobaan atau pelemparan dilakukan dengan pengulangan yang sangat banyak atau dengan N yang besar, maka frekuensi relatifnya akan semakin mendekati nilai tersebut. Nilai yang didekati oleh frekuensi relatif
pada percobaan melempar undi atau percobaan peluang yang lain disebut peluang empiris. Berikutnya, kita akan bahas tentang peluang teoritis atau peluang klasik. Pada pengetosan atau melempar undi sebuah uang logam, terdapat dua kemungkinan permukaan uang logam yang akan muncul, yaitu sisi angka atau A atau sisi gambar atau G. Jika kita menginginkan sisi gambar yang muncul, maka terdapat satu kejadian yang dimaksud, yaitu muncul sisi gambar atau G dari dua kemungkinan yang akan muncul, yaitu sisi angka A atau sisi gambar G. Sehingga diperoleh peluang munculnya gambar atau kita lambangkan dengan P, G sama dengan setengah. Jadi, peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Rumus peluang teoritik atau peluang klasik adalah NP sama dengan NA per NS, dengan NP adalah nilai peluang, NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS adalah frekuensi seluruh percobaan. Sekarang kita lanjutkan dengan bahasan berikut, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Perhatikan penjelasan berikut. Sebuah uang logam jika dilempar undi satu kali, kemungkinan yang muncul adalah sisi angka A atau sisi gambar G, seperti yang telah kita jelaskan depan tadi. Sisi angka A dan sisi gambar G disebut titik sampel. Sedangkan himpunan yang memuat semua titik sampel dinamakan ruang sampel dan dilambangkan dengan S. Jadi, ruang sampel dari sebuah uang logam yang dilempar undi satu kali adalah S sama dengan himpunan A, G. Sekarang, bagaimana cara menentukan ruang sampel dari sebuah dadu yang permukaannya 6 dilempar satu kali? Sebuah dadu jika dilempar undi satu kali, kemungkinan mata dadu yang muncul adalah mata dadu 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, atau mata 6. Mata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dinamakan titik sampel. Sedangkan ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu 1. Mendaftar, 2. Dengan tabel, dan 3. Dengan diagram pohon. Menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar
adalah dengan menyebutkan semua titik sampelnya satu per satu. Menentukan ruang sampel dengan tabel adalah dengan cara membuat tabel dan menuliskan semua titik sampelnya. Dan menentukan ruang sampel dengan diagram pohon adalah membuat diagram yang berbentuk pohon. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh berikut. 2 keping uang logam dilempar undi 1 kali. Buatlah ruang sampelnya dengan cara mendaftar, tabel, dan diagram pohon. Cara yang pertama, dengan cara mendaftar. Jika 2 keping uang logam dilempar undi 1 kali, kemungkinan muncul sisi angka-angka atau AA, angka gambar atau AG, sisi gambar angka atau GA, dan sisi GG atau gambar-gambar. Kita tulis semua kemungkinan itu dalam sebuah himpunan yang dilambangkan dengan S. Maka S sama dengan himpunan dengan anggota A, G, GA, GG. Cara kedua, dengan tabel. Kita buat tabel yang terdiri dari 3 kolom kali 3 baris. Pada baris kedua, kolom ke-1, kita tulis A. Dan baris ketiga, kolom ke-1, kita tulis G. Baris ke-1, kolom kedua, kita tulis A, dan baris ke-1, kolom ketiga, kita tulis G. Dan selanjutnya, kita isi seperti berikut. Pada baris kedua, kolom kedua, kita isi A. Baris kedua, kolom ketiga, kita isi AG, dan seterusnya, seperti terlihat pada tabel. Sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan AA, AG, GA, GG. Berikutnya dengan diagram pohon. Yang pertama, kita tulis dulu sisi A dan G dengan A di atas G. Selanjutnya, sisi A dan G masing-masing bercabang 2, dan tulislah setiap cabang di A dan G masing-masing dengan A dan G, sehingga diperoleh AA, AG, GA, dan GG. Jadi, S sama dengan himpunan AA, AG, GA, GG. Berikut adalah contoh menentukan ruang sampel jika 3 uang logam dilempar undi 1 kali.
Caranya seperti pada pelemparan 2 keping uang logam dengan melanjutkan membuat cabang di setiap sisi A dan G, sehingga diperoleh hasil A, AA, A, AG, A, GA, A, GG, G, AA, G, AG, G, GA, dan G, G, G. Dan ruang sampelnya dapat kita tulis sebagai berikut. S sama dengan himpunan dengan anggota A, AA, A, AG, A, GA, A, GG, G, AA, G, AG, G, GA, G, G, G. Berikutnya, perhatikan contoh soal. 2 buah dadu dilempar undi 1 kali. 1. Tentukan ruang sampelnya dengan tabel. Kedua, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Untuk menjawabnya, yang pertama, kita buat tabel yang terdiri dari 7 baris kali 7 kolom. Pada baris dan kolom 1, kita isi atau kita tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang merupakan mata dadu dari kedua buah dadu tersebut. Kemudian, tiap sel kita isi pasangan mata dadu yang mungkin muncul. Misal, pada baris kedua, kolom kedua, kita isi 1,1. Artinya, pada dadu pertama muncul mata 1 dan dadu kedua muncul mata 1. Perhatikan berikutnya, pada baris keempat, kolom ketiga, kita tulis 3,2. Artinya, mata dadu pertama muncul angka 3 dan pada dadu kedua muncul angka 2. Dan seterusnya sampai dengan sel yang terakhir, yaitu sel pada kolom ke-7, baris ke-7. Kita isi dengan 66. Artinya, pada dadu pertama muncul angka 6 dan dadu kedua muncul angka 6. Kalau kita perhatikan, banyaknya titik sampel pada 2 dadu yang dilempar 1 kali adalah 36. Dan dapat kita tulis dengan NS sama dengan 36. Selanjutnya, kita akan menentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Dari tabel yang telah kita isi, kita cari pasangan bilangan yang berjumlah 6. Pada tabel tersebut, pasangan bilangan yang berjumlah 6 adalah yang berwarna kuning, yaitu 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Sehingga banyaknya titik sampel yang berjumlah 6 ada 5. Atau kita tulis N jumlah 6 sama dengan 5. Sehingga peluang munculnya jumlah 6 atau P jumlah 6 sama dengan N jumlah 6 per NS sama dengan 5 per 36.
6. Demikian pembahasan kita tentang peluang. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.